Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua pastinya dong. Nah gitu dong, mantap cuy. Hari ini gue mau menceritakan salah satu film yang paling banyak di request sama kalian, yaitu The Meg. Film yang diproduksi di Amerika pada tahun 2018 ini adalah film yang bertema science fiction monster horror. Dan pembuatan film ini diangkat dari sebuah buku fiksi ilmiah pada tahun 1997 yang berjudul Meg, A Novel of Deep Terror. Isi dari film ini sendiri menceritakan tentang sekelompok ilmuwan yang mempunyai sebuah misi, yaitu membunuh seekor hewan purba yang diperkirakan setinggi 75 kaki yang dikenal dengan nama Megalodon. Nah, penasaran bagaimana nasib para ilmuwan tersebut ketika memburu si Megalodon? Tetap stay tune di sini karena sebelum masuk ke ceritanya, kita mau joget dulu cuy. Film dimulai di kedalaman laut, tepatnya di Palung, Filipina. Di mana di dalam laut yang gelap itu, sebuah tim penyelamat dikirim untuk menyelamatkan sekelompok pelaut yang terperangkap di dalam sebuah kapal selam nuklir yang terlihat tenggelam. Tim penyelamat tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Jonas Taylor. Ketika di dalam kapal selam, proses pencarian korban selamat pun dibagi menjadi dua. Jonas dan tim penyelamat yang berada di bagian lain kapal berhasil menemukan beberapa orang kru yang masih selamat. Nah, ketika Jonas bergegas keluar, dia dan tim penyelamat yang lain merasakan ada sesuatu yang nggak beres, yaitu kapal selam tersebut terlihat dirusak oleh sesuatu dari luar. Ketika keadaan menjadi nggak terkendali, Jonas memerintahkan teman-temannya untuk segera kembali ke dalam kapal penyelamat. Jonas dan beberapa kru yang berhasil diselamatkan akhirnya sampai di kapal penyelamat. Tapi naas bagi dua orang temannya di mana mereka nggak bisa keluar alias terjebak di salah satu area kapal selam itu. Jonas sebenarnya berinisiatif untuk mencoba menjemput teman-temannya yang tertinggal cuy. Tapi karena kapal selam tempat di mana temannya terperangkap akan segera hancur, si Jonah ini nggak mempunyai pilihan lain, yaitu menutup pintu penghubung dan pergi meninggalkan kapal selam. Di sini salah seorang temannya Jason yang bernama Dr. Heller menentang keputusan Jason tersebut. Karena si Jason nggak mempunyai pilihan lain dan karena dia juga takut kalau mereka semua akan mati nantinya, jika saja si Jason memilih untuk menunggu teman-temannya tadi. Dan saat mereka pergi benar aja, kapal selam itu pun seketika meledak. 5 tahun kemudian, tepatnya 200 mil dari pantai Tiongkok, dibangun sebuah stasiun penelitian bawah air yang bernama Manawan. Fasilitas ini dibangun atau dibiayai oleh seorang miliarder yang bernama Jack Morris. Nah, di tempat ini pula Morris bertemu dengan seorang peneliti yang bernama Dr. Zhang. Selain itu, Morris juga diperkenalkan sama anak perempuannya yang bernama Su Yin, yang merupakan seorang ahli kelautan. By the way, Su Yin ini juga mempunyai satu orang anak yang bernama Mei Ying. Tujuan Morris ke sini adalah untuk berkunjung. Karena dia seorang miliarder yang udah menanamkan modalnya di proyek ini, jadi dia mau tahu apa yang lagi dikerjakan sama tim peneliti di sini. Di mana mereka semua ini sedang menjalankan sebuah misi untuk menjelajahi bagian yang lebih dalam dari Palung Mariana. Palung Mariana kan udah dalam tuh cuy. Nah, mereka ini mau dalemin lagi, mentokin lagi tuh kasarnya. Nah, di ruangan kendali ini ada beberapa orang. Mereka adalah Meg yang merupakan kepala di stasiun ini. Dan ada Dr. Heller yang ada di adegan awal-awal tadi, yang sekarang menjadi petugas medis di tempat ini. Dan satu lagi adalah seorang wanita yang bernama Lori. Lori ini adalah mantan istrinya si Jason Taylor. Dan Lori ini juga lah yang akan menjalankan misi untuk turun ke dasar laut yang paling dalam. Jadi, para peneliti ini percaya kalau di bawah dalamnya Palung Mariana tersembunyi dunia yang lain, yang tertutupi oleh awan termoklin hidrogen. Dan benar aja, ketika Lori dan timnya berada di dasar palung, berhasil mereka tembus lebih dalam lagi. Dan ketika mereka sampai di tempat tujuannya, Lori dan timnya pun memulai eksplorasi. Awalnya, misi ini berjalan sesuai rencana. Tapi semuanya menjadi menyeramkan ketika seekor makhluk yang sangat besar mencoba menyerang robot dan juga kapal selam yang dikendarai oleh Lori dan timnya, yang pada akhirnya menyebabkan kapal selam tersebut kehilangan kontak dengan Manawan. Akibat kejadian itu, kemudian para peneliti berkumpul bersama untuk melakukan rapat. Di sini mereka berencana untuk mencoba menyelamatkan Lori dan juga timnya. Lokasi Lori sendiri berada sangat jauh, yaitu 6 mil di bawah laut. Karena itu, belum ada tim penyelamat yang pernah turun sampai di kedalaman 6 mil. Tapi menurut si Meg, ada satu orang yang pernah turun sejauh itu dan berhasil keluar dengan selamat. Dan orang tersebut adalah si Jonas Taylor. Ketika mendengar nama Jonas diucapkan, Heller pun mencoba menentang hal itu. Karena menurut si Heller, kejadian yang dulu menimpanya adalah murni kesalahannya si Jonas. Si Heller ini nggak percaya dengan pengakuannya Jonas yang mengatakan kalau sesuatu telah menyerang kapal selam mereka di kejadian awal-awal tadi. Tapi di sini, si Zeng nggak peduli dengan perkataan Dr. Heller, dan Zeng bersama dengan Meg kemudian memutuskan untuk pergi ke Thailand untuk bertemu dengan Jonas. Zeng dan Meg pun akhirnya tiba di Thailand.
Setelah bertemu dengan Jonas dan mengutarakan maksud dari kedatangan mereka, si Jonas malah menolak permintaan untuk menolong tim peneliti yang terjebak di Palung Mariana. Tapi setelah mengetahui kalau mantan istrinya yaitu si Lori yang terjebak di sana, Jonas pun akhirnya setuju. Sementara itu di bawah laut, Lori dan timnya mencoba untuk memperbaiki kapal mereka yang rusak. Karena suhu di dalam kapal itu turun drastis, mereka pun mulai merestart kembali tenaga cadangan di kapal tersebut. Dan akhirnya kapal itu bisa menyala kembali. Tapi seketika itu juga Lori menyadari kalau cahaya yang memancar dari kapal mereka bisa menarik perhatian makhluk yang sebelumnya menyerang mereka. Dan benar aja, makhluk itu menyerang kembali kapal tersebut. Akibat serangan itu, kadar oksigen di kapal mereka kini menurun drastis. Dan si Lori juga harus terluka akibat tertusuk benda tajam. Kabar tersebut pun langsung diketahui oleh para peneliti yang berada di Manawan. Akibatnya, si Suyin memutuskan untuk mencoba menyelamatkan Lori dan teman-temannya. Bersamaan dengan Suyin yang udah turun ke dalam laut, Zeng, Meg, dan Jonas tiba di stasiun Manawan. Zeng yang mengetahui kalau putrinya turun sendirian ke dasar laut seketika itu juga menjadi kaget. Karena itu, Jonas kemudian mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjun ke laut. Nah, di saat Jonas sedang memeriksa kesiapan dari kapal selam yang akan dia gunakan nanti, secara nggak sengaja dia bertemu dengan anaknya si Suyin, yaitu Mei Ying yang lagi asik main di dalam kapal itu. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar dengan anak kecil itu, Jonas pun berjanji untuk membawa pulang ibunya dengan selamat. Setelah itu, kapal selam Evolution yang dikendarai oleh Jonas melesat turun dengan kecepatan tinggi. Di sini, si Jonas memindahkan semua sistem di luar sistem utama ke dalam engine kapal tersebut, sehingga kapal Evolution ini bisa dengan cepat meluncur ke bawah laut. Singkat cerita, Suyin pun duluan sampai di tempat di mana kapal Origin milik Lori dan timnya berada. Ketika Suyin mencoba menyelamatkan Lori dan timnya, secara tiba-tiba dia diserang oleh sesuatu, sehingga kapal yang dikendarainya menjadi terbalik. Ternyata yang menyerang si Suyin adalah seekor cumi-cumi raksasa, di mana cumi-cumi itu melilitkan semua tentakelnya di seluruh bagian kapalnya si Suyin. Karena kuatnya jeratan dari cumi-cumi tersebut mengakibatkan kapal yang dikendarai Suyin sedikit lagi akan hancur. Tapi sebelum cumi-cumi itu bisa menghancurkan kapal tersebut, seekor hiu besar muncul dan membunuh si cumi-cumi. Jonas yang udah tiba di tempat itu mengatakan kalau itu adalah seekor megalodon. Gila, gede banget. Karena makhluk ini sangat tertarik dengan cahaya, Jonas memerintahkan Suyin untuk mematikan semua lampu yang ada di dalam kapalnya. Namun karena sistem yang ada di kapal itu rusak akibat serangan cumi-cumi sebelumnya, Suyin pun gak bisa menonaktifkan semua cahaya di dalam kapalnya. Dan benar aja, megalodon itu pun dengan cepat menuju ke arah Suyin. Tapi ketika Suyin sedikit lagi jadi santapannya si Meg, Jonas dengan cepat mengalihkan perhatian monster itu dengan menggunakan beberapa sinar cahaya yang ditembakkan dari dalam kapalnya. Kayak flare gun gitu cuy. Nah, ketika si Megalodon teralihkan, Jonas pun akhirnya bisa mencapai kapal selam yang terperangkap tempat di mana Lori dan timnya berada. Namun ketika Jonas berhasil menyelamatkan Lori dan satu temannya yang bernama The Wall, si hiu raksasa itu kembali lagi. Karena nggak mau mereka semua yang ada di sini mati, salah seorang kru yang bernama Toshi memutuskan untuk mengorbankan dirinya, yaitu dengan menutup pintu penghubung yang kemudian menyebabkan kapal penyelamat menjadi terlepas. Setelah terlepas, si Toshi mengalihkan perhatian si Megalodon dengan menyalakan semua lampu yang ada di dalam kapal selamnya, sehingga sang Megalodon pun datang dan membunuh Toshi dalam prosesnya. Setelah kembali ke Manawan, para kru kemudian menyadari kalau ternyata rekan mereka Toshi ternyata nggak selamat dari kejadian itu. Di sini si Suyin pun terlihat menyalahkan Jonas. Suyin menganggap kalau Jonas sengaja meninggalkan si Toshi. Karena kesal dia kayak disalahkan atas kematian temannya, Jonas pun memperlihatkan amarahnya kepada si Suyin. Selain itu, setelah Heller memberikan pertolongan kepada Lori yang terluka, di sini Heller pun meminta maaf pada Jonas. Karena selama ini dia udah nggak percaya atas apa yang dikatakan oleh Jonas perihal kematian teman-temannya pada waktu itu. Next, setelah itu, para kru juga mengetahui kalau hiu yang menyerang Lori di bawah laut tadi adalah seekor Megalodon, di mana Megalodon adalah spesies hiu terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini. Hewan ini adalah puncak dari rantai makanan di dalam laut, dan diyakini udah punah selama jutaan tahun yang lalu. Ketika para peneliti dan para kru mencoba untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap si Megalodon nantinya, di tempat lain terlihat si Mei Ying sedang bermain dengan mainannya, di mana dia terlihat pergi ke suatu tempat di stasiun tersebut, yaitu level O, di mana di level ini kalian bisa melihat sebuah pemandangan bawah laut yang sangat indah. Dan di level ini juga terlihat sepi. Ya mungkin karena beberapa pegawai atau staf yang bekerja di lantai ini udah pada pulang kali ya. Jadinya hanya si Mei Ying aja yang terlihat di tempat ini. Dan ketika Mei Ying sedang asik-asik bermain, secara tiba-tiba seekor Megalodon terlihat mengintai dan muncul tepat di belakang Mei Ying. Dan ketika Mei Ying membalikkan badannya, hiu tersebut langsung mencoba menyerang Mei Ying. Dia gak berdiri merhatiin gua, teman-teman. Untungnya ini kaca kuat cuy. Coba kalau enggak. Nah, efek dari gigitan Megalodon tadi menyebabkan goncangan di sekitar fasilitas itu. Menyadari ada yang gak beres, Suyin, Meg, dan Jonas pun segera turun ke tempat di mana Mei Ying berada.
Ketika menemukan si Mei-Ying, mereka juga melihat bekas gigitan yang menggores di kaca pelindung di tempat tersebut. Di situ juga terlihat seekor anak paus yang muncul di depan mereka. Namun akhirnya si anak paus itu juga dimakan hidup-hidup oleh si Megalodon. Para kru kemudian menyadari kalau pada saat kapal Evolution yang digunakan untuk menyelamatkan Lori dan timnya yang telah membuat sebuah lubang di termoklin, sehingga menciptakan jalur serta menaikkan suhu yang cukup untuk dilewati oleh Megalodon. Setelah mengetahui kalau si Meg udah menghancurkan 3 buah kapal di permukaan laut, para kru kemudian memutuskan untuk mencoba meracuni si Megalodon. Tapi sebelum itu, mereka harus memasang alat pelacak di tubuh makhluk itu. Dan seperti biasa, pasti jagoannya yang akan melakukan hal tersebut. Singkat cerita, Jonas berhasil memasang alat pelacak di tubuhnya si Meg, di mana karena keberaniannya si Jonas, dia hampir aja dicaplok sama si Megalodon. Dikit lagi cuy. Setelah berhasil memasang alat pelacak, para kru pun memulai rencana mereka untuk menyuntikkan morfin atau etorfin dengan dosis yang sangat tinggi ke tubuh si Megalodon. Karena nggak semudah itu untuk menembakkan racun ke Megalodon, mereka pun berencana memancingnya dengan menggunakan pelindung yang katanya sangat kuat sekali. Suyin pun diturunkan ke dalam laut untuk menjadi umpan bagi si Megalodon. Singkat cerita lagi, ketika Suyin sudah diturunkan sebagai umpan, Megalodon pun muncul bersamaan dengan sekumpulan hiu-hiu kecil yang secara tiba-tiba pergi menjauh. Bapaknya datang nih. Ketika Suyin mencoba menembakkan racun, hewan tersebut pergi menjauh. Dan tiba-tiba si Meg menyerang dan langsung menggigit kandang tempat di mana Suyin berada. Sehingga menyebabkan kapal tempat di mana para kru berada juga terbawa akibat gigitan si Meg yang sangat kuat. Suyin pun akhirnya berhasil menembakkan racun tepat di dalam mulutnya si Meg yang menganga. Tapi lagi-lagi Megalodon itu menyerang Suyin. Mengetahui cem-cemannya dalam bahaya, Jonas pun bergegas turun untuk menyelamatkannya. Si Meg ini seketika mengalihkan perhatiannya ketika mengetahui salah seorang kru yang bernama Jax terjatuh karena tersenggol alat pengait di kapal itu. Tapi untungnya si Jax dapat diselamatkan sesaat sebelum Megalodon menggigitnya. Para kru yang ada di kapal kemudian mencoba melemparkan umpan kedua dengan maksud untuk menahan laju dari si Megalodon. Dan si Meg pun memakannya. Nah, di saat si Jonas berhasil menyelamatkan Suyin yang terjebak, si Megalodon terlihat mendekati mereka. Tapi lagi-lagi Jonas hampir aja dimangsa sama si Meg ini. Tapi untungnya si hiu tertahan oleh umpan yang dilempar oleh para kru tadi. Dan racunnya juga udah bekerja sehingga si Meg ini pun harus mati cuy. Ketika Suyin tersadar kembali, ternyata si Megalodon yang sebelumnya udah mati udah diangkat ke atas kapal mereka. Di sini si Jonas menyadari sesuatu hal. Kalau ukuran gigi dari si Megalodon yang udah mati ini, itu ukurannya nggak sama dengan retakan kaca pada saat Megalodon menyerang ke fasilitas mereka sebelumnya. Dan benar aja cuy, nggak lama kemudian Megalodon yang lebih besar muncul dari dalam air, di mana dia melahap si Duol dan juga bangkai Megalodon yang ada di atas kapal. Karena serangan itu kapal mereka menjadi terbalik. Kengerian pun belum selesai sampai di situ, di mana si Megalodon ini juga memangsa Heller, di mana dia mencoba menyelamatkan nyawanya si Jax dengan cara memancing Megalodon itu untuk memangsanya. Singkat cerita, para kru berhasil pergi menggunakan 2 buah perahu. Dan lagi-lagi si Megalodon ini mengejar mereka. Tapi untungnya si Morris sebelumnya sempat meminta bantuan melalui telepon selulernya. Yang kemudian datanglah helikopter yang langsung mengusir Megalodon. Tapi sebelum itu seseorang yang berada di dalam helikopter itu sempat menembakkan semacam alat pelacak ke tubuhnya si Megalodon. Para kru akhirnya berhasil sampai di Manawan. Tapi si Zeng yang terluka parah akibat serangan tadi akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya Morris selaku investor di tempat ini mengumumkan kalau dia udah memberitahu tentang bahaya dari si Meg ke beberapa negara di sekitar perairan itu, kayak Tiongkok, Thailand, sampai juga Indonesia. Karena sekarang udah bukan tanggung jawab mereka lagi, Morris pun akhirnya membubarkan seluruh kru dan juga menyuruh mereka untuk pergi di esok harinya. Tapi sebenarnya si Morris ini udah berbohong cuy, dengan mengatakan kalau dia udah memberitahu pihak keamanan di beberapa negara. Karena pada saat malam harinya setelah melacak keberadaan dari Megalodon, si Morris ini rupanya mempunyai niat untuk membunuh hewan tersebut dengan cara memerintahkan kru helikopter untuk menjatuhkan bom ke dalam laut. Alasannya si Morris melakukan hal tersebut adalah karena si Morris ini nggak mau kalau para korban dari keganasan hewan itu akan menuntut dirinya. Otomatis pasti Morris akan keluar uang yang banyak dong. Nah karena itu dia memilih untuk membunuh si Megalodon, biar nggak ada buktinya kalau Megalodon beneran ada. Ketika orang-orang suruhan Morris berhasil membunuh hewan tersebut menggunakan bom, Morris pun mencoba mendekati dan memastikan kalau si Meg udah mati. Tapi ternyata setelah diselidiki, yang mereka bunuh ini adalah seekor ikan paus. Menyadari kalau Megalodon ada di sekitar mereka, Morris pun memerintahkan anak buahnya untuk segera tancap gas dari tempat itu. Tapi ketika perahu melaju kencang, Morris secara nggak sengaja terjatuh ke dalam air, di mana dia pada akhirnya dimakan oleh si Meg. Nah setelah kejadian itu, Jason dan seluruh kru di Manawan pun akhirnya mengetahui kalau Morris udah menipu mereka. Dan karena itu mereka kemudian memutuskan untuk melacak dan membunuh si hiu prasejarah tersebut.
Ketika dilacak keberadaannya si Mac, para kru kemudian menyadari kalau hiu raksasa itu sedang dalam perjalanan menuju ke Teluk Sanya, di mana di sana terdapat salah satu pantai yang paling ramai di dunia. Sementara itu di Teluk Sanya, Megalodon pun tiba di tempat itu dan membunuh beberapa pengunjung pantai sebelum akhirnya perhatian si Mac ini teralihkan oleh para kru Manawan yang mencoba memancingnya dengan memutarkan audio yang menyerupai panggilan dari seekor paus. Tapi rupanya para kru ini salah memutar audio cuy, bukannya audio ikan paus yang diputar, tapi malah intronya Nu Monster. Ajaib. Dan si Mac ini pun langsung menuju ke tempat mereka. Kejar-kejaran pun terjadi antara Mac dengan Jonas, yang mengakibatkan bagian kanan kapal yang dikendarain Jonas rusak berat. Suyin juga berusaha menghancurkan si Mac dengan mencoba menembakkan sebuah rudal. Tapi lagi-lagi nggak berhasil. Singkat cerita, terjadilah duel 1 lawan 1 antara Jonas dan juga si Mac, di mana si Jonas berhasil menggocek atau bermanuver tepat ke bagian bawah tubuhnya si Mac, sehingga Jonas berhasil merobek tubuhnya si Mac. Mac kemudian menyerang balik dan akibatnya kapal yang dikendarai Jonas hancur berantakan. Tapi di saat yang bersamaan, Jonas juga berhasil mengambil sebuah tombak, di mana si abang jago kita ini dengan heroiknya berhasil menusukkan tombak tersebut tepat ke arah mata kanannya si Mac. Karena si Mac ini mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya, akibatnya sekumpulan ikan hiu pun muncul di area tersebut, di mana hiu-hiu kecil ini melahap tubuhnya si Mac sampai habis. Suyin pun pada akhirnya juga berhasil menyelamatkan Jonas serta mengevakuasi semua orang ke sebuah kapal tempat di mana pasangan Tionghoa sedang mengadakan prosesi pernikahan. Setelah semua malapetaka ini berakhir, Jonas dan juga Suyin sepertinya mempertimbangkan untuk melakukan liburan untuk merayakan kemenangan mereka. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, film ini sebenarnya cukup atau bahkan banyak menghadirkan ketegangan yang sangat intens. Premis film ini juga simpel, yaitu dengan menghadirkan sosok hiu raksasa yang mengancam kehidupan manusia di atas lautan. Gua nggak tahu nih ya dari mana dua hiu raksasa itu yang merupakan Megalodon yang pertama. Tapi menurut penglihatan gua nih ya, Megalodon yang pertama adalah yang mati karena racun sebelum akhirnya dimangsa oleh another Megalodon. Yang jadi pertanyaan gua adalah dari mana asal-usul Megalodon yang pertama itu? Pada scene awal diperlihatkan kemunculan dari si Mac yang pertama, yaitu di sekitar Palung, Filipina. Apakah si Megalodon itu muncul karena ekspedisi yang sama yang dilakukan oleh kapal selam militer di sana, di mana mereka juga mencoba menerobos Palung, Filipina? Buat kalian yang tahu, coba kalian share di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gua admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, tetap bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.